kecamatan, yaitu di Bawaslu Kecamatan Pabuaran, Desa Salam, bukan Bawaslu Mujur. Jauh ya, itu mungkin kalau porsi kita tengah 2 bulan baru Bawaslu Mujur diperlukan ya. Nah, sebelum menginjak kepada Ayus atau Tevita yang mengisi, harapan saya pasca adanya pelantikan ini, Bapak-bapak dengan sigap melangkah untuk koordinasi ke pihak desa. Di sisi lain, selain mitra kerja, para penganggur di pengawas ini biasanya membutuhkan informasi yang akurat dan akuntabel, dan secara hierarki struktur kita penganggur di 108 itu jelas mitra strategis, yaitu di lingkungan desa, yaitu pemerintahan desa. Itu mungkin hal yang perlu Bapak Ibu laksanakan. Kemudian disampaikan oleh saya saja ya. Kemudian yang kedua itu terkait pembuatan buku resmi BRI dari 8 ini, kira-kira yang belum punya siapa? BRI ada yang belum punya? Emang harus BRI? Harus BRI sesuai surat edaran Bawaslu RI. Kecuali kalau kita nggak kajian. Oh gitu. Ini serius Pak, tolong konfirmasi aja ya. Pak Mutar ada, Pak Hendar ada, oh belum ada. Pak Ejel, Pak Dede, Bu, Pak, udah ada. Berarti kurang lebih 4 ditambah 6 ada 10, mungkin nanti saya koordinasi ke kepala unit ya. Itu saja. Yang ketiga, mungkin Bapak-bapak, selain daripada ini ada lagi yang paling krusial dan itu dilaksanakan sesuai jadwal. Tanggal 7 Bapak dan Ibu harus melakukan tes narkoba. Tepatnya bisa di Labkesda. Kurang lebih harganya kurang lebih 200, tapi lebih lagi biasanya kalau saya di Polres itu 150 kalau nggak salah. Bapak dan Ibu bisa lah menyesuaikan. Tapi perintahnya yang jelas. Saya pengen tentu dibiayakan. Nah, terkait itu kebetulan kita juga di Direktur Pengawasan itu apa namanya? Dulu pas di RRSD yang tidak dinyatakan gila itu kejiwaan. Kita itu dulu berapa? Hampir 700.000. Dan itu tanpa dibiayai oleh negara sebetulnya. Dan insya Allah Bapak dan Ibu tanggal 7 harapannya bisa memenuhi persyaratan tadi. Kalau misalnya perlu dipertegas, yang mungkin hilang. Di sana ada teman-teman serta Bawaslu Kabupaten yang siap untuk mengakomodir teman-teman dari Bawaslu Kecamatan Pabuaran dan di PKD membawa fotokopi KTP aja. Tempatnya di mana? Apa? Tempat itu di Labkesda Subang, biasanya SMP 4 kalau nggak salah, seberang pom bensin gitu ya. Ya, namanya pas lampu merah yang Go ya, gedung Go. Kalau dulu itu gedung KPU dulu Go di pas Perapatan. BPJS. lurus itu lagi Nah, daerah situ. di sebelah sana. Itu mungkin ya 3 poin dari saya. Bapak dan Ibu selamat menunaikan tugas kewajiban. Ya, silakan. Nah, KPP. Kalau untuk narkoba itu harus tanggal 7. Jadwal artinya kalau Pak Hendar misalnya tidak bisa di tanggal 7, bisa di tanggal 6 juga. Itu teh difasilitasi. Oh, minimal tanggal 7. Berarti bisa di tanggal 8. Nanti maksudnya gini, kalau misalnya Bapak-bapak memang ada yang memiliki kendaraan roda 4, bolehlah kita teman-teman yang lain ada bersama. Itu mungkin 3 poin dari saya. Selamat dilantik yang keempat kalinya saya bicara. Selamat itu selain daripada menunaikan tugas dan kewajiban, Bapak-bapak juga menjadi keluarga besar kami di Bawaslu Kelurahan Desa
sekecamatan Pabuaran. Itu mungkin Pak Bu, ada lagi yang perlu disampaikan? Ada lagi Pak Dede, ada yang perlu disampaikan? Di sana bikin surat itu lama nggak sih? Oh, kalau di sana kurang lebih 10 menit bahkan 5 menit Ibu daftar bawa fotokopi KTP, nanti sama staf ya, ada staf di sana fotokopi KTP, Ibu ke WC, balik lagi bawa tes urin, biasanya hasilnya nanti diserahkan. Tes urin. Tes urin. Berarti upami gugah bobotan tong mimiskeun heula gitu. Nah, perbanyak berarti ya. Itu mungkin ya ada sedikit yang harus disampaikan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten memang melalui kita karena faktor jarak dan waktu. Selanjutnya saya serahkan ke Instruksi ya untuk teman-teman. Ya. Biasanya kalau mau tes urin biasanya minum obat-obatan dulu. yang mempunyai riwayat ya. Ya bukan soalnya aku dulu pas kantor itu pas dites positif. Bapak Eda. Ya enggak. Oh, enggak ada. Minum obat koma paramek deteksi. Oh. Jadi akan minum obat-obatan yang seperti dulu. Ya, terima kasih Pak Hendra katanya ya. Nanti habis ini bapak-bapak juga insya Allah dibikinkan grup ya sama kita. Terima kasih Pak Hendra informasinya. Terima kasih Pak Ketua. Cuma untuk menyampaikan sedikit saja, menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua terkait untuk tes apa itu narkotik ya, narkoba itu ya, narkoba. Mungkin memang pelaksanaannya tidak lama, 10 menit atau sampai 20 menit. Cuma kemungkinan besar ketika memang kecamatan yang lain sudah pada dilantik, ada beberapa kecamatan selain kecamatan Pabuaran sudah dilantik PKD-nya. Nah, takutnya pada saat tanggal 7 itu membludak. Ya, bentrok. Nah, itu yang di luar jadwal itu. Kalau pelaksananya memang tidak lama sampai 20 menit sudah selesai. Itu. Jadi makanya kalau bisa ya besok aja kasih jadwalnya. Ya, kita sarankan karena memang sudah jadwal untuk kecamatan Pabuaran. Mereka juga sudah tahu kecamatan Pabuaran dikasih jadwal tanggal 7. Kenapa? Karena memang sudah melaksanakan, sudah dilantik. Nah, makanya dikasih jadwal tanggal 7. Kalau kita ngambil jam tanggal 8, ada kemungkinan jadwal kecamatan yang lain. Nah, di situ pasti ada pembludakan. Kalau bisa, tanggal 7 sesuai dengan jadwalnya, kita di sana saja. Bisa beramai-ramai lah untuk memperhemat biaya ya, karena memang tidak ada sedikit biaya yang diklaim oleh kita, bukan hanya bapak dan ibu, kita juga dulu waktu masa-masa pemberkasan termasuk rekan-rekan teman-teman semua berjalan, semua biaya ditanggung sendiri, tidak ada biaya yang ditanggung oleh pemerintah atau Bawaslu atau apa gitu. Jadi mungkin itu resikonya ya. Resiko jabatan sebagai PKD, sebagai komisioner, sebagai pengurus-pengurus di Panwaslu ini. Ya, itu ya mungkin. Nah, kita lanjut untuk pengenalan berikutnya, Ibu Nita. Ya, maka waktu dan tempat Ibu Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada teman-teman PKD yang terpilih. Semoga teman-teman itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terpilih yang menjadi harapan kita untuk mensukseskan pemilu 2024 ini. Harapannya semoga teman-teman menjadi kaum milenial sebagai agen perubahan yang harus dapat mengawal proses transisi demokrasi ke arah yang lebih substansi. Yang kedua, dalam tahapan kita ini yang dekat yaitu adalah pantaling ya.
sesuai ST Bawaslu nomor 1 tahun 2023 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu tahun 2024 bahwa pengawas pemilu perlu memfokuskan diri dalam melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, pencegahan itu sendiri, teman-teman harus bisa mengawasi teman-teman PPS atau teman-teman Pansarli di lapangan. Kan sistemnya itu pencoplitan ya. Nah, pola kerja Pansarli adalah door to door atau langsung mendatangi langsung setiap rumah dalam satu TPS. Tugas Pansarli itu sendiri adalah melakukan pencoklitan daftar pemilih yang nantinya akan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, teman-teman tahu betul bahwa pemilu itu bergerak begitu cepat. Gak kerasa ya, tinggal berapa bulan lagi kita menghadapi pemilu di 2024. Dalam pemutahiran data pemilih, kita punya 3 elemen. Yang pertama, ada problem profesionalisme penyelenggaraan. Jadi dalam problem profesionalisme penyelenggaraan itu ada orang yang dianggap meninggal oleh KPU. Itu bisa terjadi di lapangan. Yang kedua, akibat lirikan hutang. Jadi orang bisa dikatakan orang tersebut bisa membuat surat keterangan kematian supaya bisa bebas hutang, contohnya di bank. Itu bisa kemungkinan terjadi kan? Nah, yang ketiga itu orang yang mau berpoligami, teman-teman. Orang yang mau poligami kan harus mempunyai surat dari istri sah. Jika tidak disetujui, itu bisa sesuatu tersebut bisa membuatkan surat kematian kepada istrinya. Jadi istrinya dimatikan oleh suaminya. Jika surat. Nah, itu adalah perawanan-perawanan harus teman-teman cek nanti di lapangan. Teman-teman harus benar-benar melakukan pengawasan di lapangan. Nah, ini syarat-syarat pemilih. Mungkin bisa dibaca ya teman-teman, nanti di share aja materi ini. Karena kan materi itu bisa berjalan kan. Karena jadwal Pansarli itu mundur, jadi kita masih bisa sambil sharing nanti ke depannya. Mungkin pengenalannya itu aja sih. Yang penting kesiapan dari teman-teman aja. Teman-teman bisa bekerja sama secara tim. Teman-teman bisa bekerja dengan penuh waktu. Teman-teman bisa menghargai pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk yang terakhir mungkin kata-kata quote dari saya. Sukses di dalam pemilu adalah salah satu indikator ditentukan oleh peran pengawasan. Dalam hal ini, khususnya teman-teman PKD perlu peran aktif serta dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu, tingkatkan upaya pencegahan dan pengawasan pada pemilu tahun 2024 ini. Sukses kita bersama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nita yang telah mungkin ini salah satu mekanisme di dalam rangka pemilihan nanti yang akan kita laksanakan pada tahun depan. Secara garis besarnya mekanismenya seperti ini. Kemungkinan beberapa permasalahan yang akan timbul mungkin belum ada, tapi ketika nanti pas pelaksanaan pasti muncullah berbagai masalah yang ada di bawah. Nah, di situ mungkin tugas kita untuk mengendalinya dan untuk menyelesaikan supaya masalah-masalah yang timbul itu tidak sampai ke atas. Mungkin itu dan akan disambung ke
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman Islam sehingga kita bisa berkumpul di acara ini, dan tidak lupa marilah kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf Hendrawan. Saya bagian divisi P3S. P3S itu ialah penanganan pelanggaran dan pencegahan. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Materi yang saya akan berikan sekarang itu ialah strategi pengawasan dan penindakan pelanggaran pada pencalonan anggota DPD pada pemilu 2024. Nah, ini di sini ada persyaratan peserta pemilu perseorangan anggota DPD yang diatur pada pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini saya cuma baca garis besar aja. Lalu ada di masih di pasal nomor 22E ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan yang kedua pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, ini untuk pencalonan anggota DPD ada syarat pencalonan yang diatur di pasal 183 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017. Yang poin A adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 pemilih. Dan yang paling akhir, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 pemilih. Dan untuk syarat calon, yaitu yang poin A-nya adalah kartu tanda penduduk warga negara Indonesia. Yang B, bukti kelulusan berupa foto ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan. Nah, terus yang lainnya lagi biar cepat ya. Hal-hal yang tidak boleh terjadi dalam persyaratan pencalonan atau calon anggota DPD, kekurangan syarat dukungan. Nah, yang tadi yang poinnya tadi kan yang jumlah misalkan yang penduduk di provinsinya itu 1 juta, itu minimal harus ada dukungan 1.000 pemilih ya. Nah, maksud itu pas yang ketiganya pasal 183 ayat 4 dan pasal 260 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 2017 mengatur seorang pendukung tidak boleh memberikan dukungan kepada lebih dari 1 orang calon DPD. Berarti untuk 1 orang pemilih tetap itu tidak boleh memilih lebih dari 1 ya. Mungkin saya juga minta dibagikan aja untuk materinya. Ini saya cuma yang sedikit-sedikit aja biar cepat penerangannya. Lanjut. Nah, ini pengawasan pemilu ya. Nah, untuk pengawasan pemilu ini definisinya itu ada 2 ya. Yang pertama, pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, definisi kedua, pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang bertujuan untuk memastikan
persiapan dan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur pada pasal 1 Angka 21 Perbawaslu nomor 5 2022. Lanjut Pak. Nah ini pengaturan pelaksanaan pengawasan pencalonan DPD, yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum, lalu Perbawaslu nomor 16 tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Lalu ada Perbawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu. Lalu ada PKPU nomor 10 2022 pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Lanjutkan. Nah ini kita dalam fungsi badan pengawasan, ya, yaitu satu fungsi dari pengawasan itu adalah pengawasan upaya untuk melakukan pencegahan serta menindak terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Yang kedua, pencegahan, sosialisasi peraturan, pemetaan potensi kerawanan, himbauan dan koordinasi antar lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, penindakan ialah melakukan penindakan terhadap pelanggaran kampanye pemilu. Nah, dari poin 2 dan 3 itu prinsip ultimum Remedium. adalah penindakan sampai dengan upaya terakhir. Nah, atau mengutamakan pencegahan. Makanya di sebelum itu rekan-rekan semua harap pas pencegahannya harus dimaksimalkan. Lalu lanjut Pak. Lanjut aja langsung. Nah ini strategi pengawasan pencalonan DPD. Nah ini mungkin bisa jadi referensi untuk rekan-rekan semuanya juga ya, tentang strategi pengawasan pencalonan DPD. Ialah dari strateginya dulu ya, strategi rencana penentuan sasaran dan waktu, pola cara, bentuk, jenis kegiatan dan pendekatan. Nah itu dibagi. Nah yang pertama itu rencana pengawasan. Nah rencana pengawasan itu dibagi 3 ya. Yang pertama, penyusunan potensi kerawanan basis pengalaman. Yang kedua, menyusun alat kerja. Yang ketiga, menentukan sasaran dan waktu. Nah lalu yang kedua, pendekatan pengawasan. Di poin 2 juga dibagi 2 adalah formal dan informal. Nah, untuk yang formal, pengawasan koordinasi, himbauan dan represif. Nah, yang informalnya ialah pengawasan partisipatif. Dan yang ketiga, bentuk pengawasan dibagi 2 menjadi pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Dan yang keempat, pola atau cara pengawasan. Nah untuk pola itu rekan-rekan bisa dilihat dari sini yang untuk kedepannya untuk cara bekerja buat kawan-kawan semua. Pengawasan melekat, pengawasan investigatif, dan pengawasan audit. Lanjut Pak. Ini langsung sasaran pengawasan. Nah sasaran pengawasan satu ialah pemilu, yaitu dibagi menjadi 3. A. Bakal calon anggota DPD. B. Calon anggota DPD. Yang C-nya penghubung bakal calon atau calon. Yang kedua, penyelenggara pemilu. Nah untuk penyelenggara pemilu, kawan-kawan mungkin tahu ya, yang menjadi penyelenggara pemilu itu selain dari Bawaslu itu ada dari KPU dan sama di KPU. Penyelenggara pemilu adalah KPU di semua tingkatan, lalu sekretariat KPU di semua tingkatan. Terus yang ketiga, objek pengawasan yang dibagi 2 juga adalah persyaratan dukungan bakal calon
persyaratan pencalonan pasal 183 yang B-nya syarat administrasi calon pasal 258 yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah mungkin dari saya seperti dulu, ntar bisa kita lanjut lagi karena waktu udah siang juga. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Itu teman-teman beberapa materi perkenalan sekaligus penyampaian materi untuk teman-teman. Nanti bisa kita share sebagai bekal teman-teman. Di-share di grup ya, kita nanti bikinkan grup. Semua materi yang disampaikan oleh Ibu Dita, Pak Yusuf juga Pak Ketua nanti di-share di grup. Mungkin itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Maka silakan dari Pak Mada. Gimana? Baru saja ada penindakan, ya. Tindakan apa yang misalnya kita punya, kalau misalnya memang di depan kita memang ada pelanggaran. Jadi apakah kita melaporkan, apa kita menindak, terus tindakan kita seperti apa? Pak polisi. Ya, mungkin tadi saya sedikit mendengar apa yang disampaikan oleh Pak J. Ketika kita melihat atau mendengar sebuah tanda kutip lah perkumpulan, minimal perkumpulan semacam seperti itu ya, yang saya cerna pembicaraan penyampaian dari Pak J. Kita selidiki saja dulu Pak, jangan sembarang menindak begitu ya. Kalau mungkin itu pertemuan apa, semacam kayak gitu, mungkin ada izinnya atau apa, selidiki saja dulu. Nah untuk jawaban yang lebih lengkapnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Yusuf apa mungkin tidak? Ya. Itu ya tindakan-tindakan kita usah sebelum ini ada pukul lagi, saya tindakannya nggak boleh ada pukul apa. Itu juga ya, mungkin ada mekanisme yang akan nanti kita gitu semacam itu mungkin kalau tidak terlalu colok-colok ya. Bu Dina mau menyampaikan Pak Yusuf mau menyampaikan jawabannya. Tadi apa Pak? Gimana? Tindakan kalau ada pelanggaran kan? Tindakan saya dari Oslo itu tindakannya mungkin untuk dari PKD bisa langsung ke Panwas, jadi jangan langsung menindak aja dulu ya. Yang penting misalkan ada pelanggaran nih, laporan. Ya, misalkan ada pelanggaran, misalkan di desa. Nah, tugas PKD itu cuma ini aja, foto diunggah bukti dulu, dibuat foto bukti, terus laporan ke kita, ke Panwas gitu ya. Kan ada yang menjadi laporan dan temuan. Nah untuk laporan itu kan dari masyarakat atau dari calon peserta pemilu itu bisa disebut dengan laporan. Nah untuk PKD itu bisa disebut dengan temuan. Nah jadi untuk temuan itu makanya PKD itu apabila melihat pelanggaran maka cukup bukti aja, kirimkan ke grup, lalu keterangannya apa di desa mana atau kejadiannya apa, sementara dari kami khususnya dari Panwas kita akan menindaklanjut, dikaji lah dilihat telah dulu benar apa tindakannya atau apa, pelanggarannya apa. Untuk PKD mungkin cuma itu aja, jangan langsung tindak atau gimana ya. Makanya kalau ada apa-apa, pelanggaran sekiranya meragukan takutnya ke depannya jadi bumerang kepada kita sendiri, lebih baik koordinasi langsung ke Panwascam. Mungkin gitu aja Pak. Jadi intinya koordinasi aja langsung ke Panwascam. Mungkin itu Pak Deden ya. Mungkin nanti ada yang masih ada undang-undang yang akan disampaikan. Kita kan sudah jadi keluarga, bisa langsung nanti kita sharing di kantor Panwas, kita ngobrol langsung ya, lebih enak ya, lebih kekeluargaan lah. Nanti kita sambung lagi di situ.
Mungkin untuk acara sesi ini saya cukupkan sekian. Pak Ketua sudah cukup? Cukup? Ya, saya cukupkan sekian. Selamat bekerja, selamat bergabung dengan kita. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan keinginan kita. Amin. Saya selaku panitia dari pelaksanaan pelantikan PKD tingkat Kecamatan Paboran mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya yakin kekurangan hanya milik saya pribadi, ini kita, kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu.